Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab soal UTS. 1. Landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana, kebatinan, serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila Pembukaan. Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Historis adalah sesuatu yang berkenaan dengan sejarah, pertalian atau ada hubungan dengan masa lampau. 2. Bersejarah. Menjawab pertanyaan nomor 2. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa, memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia. Dalam kedudukan yang demikian, Pancasila menepati kedudukan yang paling tinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional dalam tata hukum di Indonesia. Arti Pancasila sebagai ideologi negara secara lebih luas adalah visi atau arah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Visi tersebut adalah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sedangkan Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama antara sila yang satu dengan sila yang lainnya untuk tujuan tertentu, dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh yang mempunyai beberapa inti sila, nilai, dan landasan yang mendasar. Baik, saya akan menjawab soal dari nomor 3. Pluralisme. Dengan pluralisme maksud kesedihan untuk menerima pluralitas, artinya untuk hidup dengan positif, damai, toleransi, dan biasa atau normal bersamaan warga masyarakat yang berbeda pandangan hidup, agama, budaya, dan adat. Pluralisme mengimplikasikan pengakuan terhadap kebebasan beragama, kebebasan berpikir, kebebasan mencari informasi, toleransi. 2. HAM. Jaminan hak-hak asasi manusia adalah bukti kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengapa? Karena hak-hak asasi manusia menyatakan bagaimana manusia wajib diperlakukan dan wajib tidak diperlakukan. Jadi bagaimana manusia harus diperlakukan agar sesuai dengan martabatnya sebagai manusia. 3. Solidaritas bangsa. Solidaritas mengatakan bahwa kita tidak hanya hidup demi diri sendiri, melainkan juga demi orang lain, bahwa kita bersatu senasib sepenanggungan. Manusia hanya hidup menurut harkatnya apabila tidak hanya bagi dirinya sendiri, melainkan menyumbang sesuatu pada hidup manusia-manusia lainnya. Sosialitas manusia berkembang secara melingkar keluarga, kampung, kelompok etnis, kelompok agama, kebangsaan, solidaritas sebagai manusia. Maka di sini termasuk rasa kebangsaan manusia menjadi seimbang apabila semua lingkaran kesosialan itu dihayati dalam kaitan dan keterbatasan masing-masing. Nomor 5. Keadilan sosial. Keadilan merupakan norma-norma paling dasar dalam kehidupan masyarakat. Maksud baik apapun kandas apabila melanggar keadilan, moralitas masyarakat mulai dengan penolakan terhadap ketidakadilan, keadilan sosial, mencegah bahwa masyarakat pecah ke dalam dua bagian. Bagian atas yang maju terus dan bagian bawah yang paling bisa survei di hari berikutnya. Akan menjawab soal dari nomor 4. 1. Norma agama menjadi pedoman hidup bagi manusia yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Isi dari norma ini berupa perintah, ajaran, dan juga larangan. 2. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berasal dari suara hati sanubari manusia. Norma kesusilaan mendorong manusia untuk berbuat baik dan juga menghindari perbuatan buruk.
Jika seseorang melanggar norma kesusilaan ini, biasanya mereka akan mendapatkan sanksi berupa penyesalan, dicemooh, bahkan dikucilkan dari masyarakat. Norma ketiga, norma kesopanan, didasari oleh beberapa hal seperti kebiasaan, kepantasan, kepatuhan yang berlaku di masyarakat. Norma kesopanan ini berasal dari pergaulan manusia yang bersumber dari kebiasaan, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai masyarakat. 4. Norma hukum bersumber dari negara atau pemerintah yang diatur di dalam undang-undang. Norma hukum memiliki sifat yang memaksa untuk melindungi kepentingan dalam pergaulan hidup di masyarakat. Norma hukum juga sebagai pelengkap norma-norma lainnya dengan sanksi yang tegas dan nyata. Sebagai contoh, mencuri uang rakyat adalah perbuatan pelanggaran yang hukumnya telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar